Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita, mengumpulkan kita di hari mulia, majelis yang mulia. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah merupakan satu sebab untuk kita mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat salam kita haturkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari alam kejahilan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ila nur, yahdi ila siratal mustaqim. Para orang tua kita, para keluarga kita, jamaah musala Darul Abidin, yalah yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih banyak sudah meneruskan bekas sedikit daripada kegiatan kita sholat berjamaah tadi dan lain-lainnya. Kita minta maaf kepada pengurus namanya Ruwani kita atas keterlambatan kita, karena tadi ada sesuatu yang tidak bisa ulun wakilkan dengan orang lain. Nah kayak itu aja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita berada dalam sebuah karunia yang teramat besar. Sadar atau kada, dipinta atau kada, diharap atau kada, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi itu lawan kita barataan. Dan ulun yakin sabarataan kita telah merasakan nikmat ini. Maka di majelis nang mulia ini ulun membawa impian kembali untuk kembali membuka itu, menyadarakan kita betapa besar karunia yang Allah ta'ala beri lawan kita sabarataan. Karunia yang mungkin ada banyak di antara kita meminta-minta itu Allah Ta'ala beri. Karunia yang mungkin ada terlintas di benak kita kali ini Allah Ta'ala beri, dan kita sudah nikmati sampai 20 hari daripada bulan Ramadan ini. Yang pertama, karunia umur. Banyak kita dilupakan dengan umur ini, bahkan mungkin kalau ada seorang, mungkin ulun pribadi jarang mengangkatkan tangan untuk meminta doa panjang umur supaya datang Ramadan. Namun Rasulullah mengajarkan kita ketika datang bulan Rajab dengan satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita berharap sampai dan keberkahan yang kita peroleh dalam bulan Ramadan. Banyak mungkin di antara keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita yang juga bercita-cita ingin bertemu dengan bulan suci Ramadan. Seperti apa wasiatnya baginda Rasulullah, apabila kalian telah bertemu di bulan Sya'ban, ya Rasulullah, persiapkan diri kalian. Persiapkan diri kalian untuk Ramadan. Atur pola makanmu, atur pola istirahat kamu. Supaya apa? Supaya kau bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat dan afiat. Kita ini hadir di sini kenapa? Karena sehat afiat. Karena cuma itu ujar Rasulullah, masalah batin juga Rasulullah bimbing. Apa aja Rasulullah? Bila kalian bertemu dengan Sya'ban, apa aja Rasulullah? Baiki kembali niat kalian. Jadi di Sya'ban Nabi sudah mengajarkan satu niat selain lawan kita berdatang, supaya apa? Persiapan kita menyambut Ramadan. Ada orang yang berniat, ya Allah, mudahan tahun ini, mudahan kau puasa sebulanan. Dia berniat lagi, ya Allah, tahun ini, ya Allah, ulun mudahan kau tarawih tiap malam. Kenapa? Karena tarawih itu pada setiap malam punya fadilah dan keutamaan yang berbeda-beda. Maksudnya satu malam kita kadang menggawi tarawih, berarti kita kehilangan satu fadilah yang itu tidak akan kita ulihi kecuali tahun depan, sedangkan itu tidak ada jaminan. Banyak orang yang berniat, apa ujarnya? Ya Allah, tahun ini mudahan ulun kawat tadarus bahkan khatam Al-Quran. Begitu dibuka Al-Quran titikasan tahun tadi dikira 29 juz, soalnya 29 lembarannya. Banyak kita hutangnya. Tahun ini dia berpacu. Untuk apa? Dia atur kegiatannya supaya kawah khatam Al-Quran. Baik niatnya, tapi napa? Al-insan bitakbir, wallah bitakdir. Dia cuma berniat, dia cuma berusaha, ampun ketentuan Allah. Kata kawah punya. Hanya selang beberapa hari selang Ramadan meninggal dunia, Ustaz. Oh, nikmat luar biasa kita nih. Padahal dia sudah napa? Nukar rupiahnya.
nungkar baju hanyar, nungkah tapi hanyar, gamis hanyar. Di muka tuh banyak orang jual gamis. Nungkar sidin dah. Sagin napa gamis ini jangan anaknya nabinya kada dipakai-pakai. Pada tanggal bulan sebelum lebaran ujar sidin napa? Sagin sembahyang malam pertama malam tarawih. Luar biasa orang punya niat seperti itu sudah. Tapi napa? Allah Ta'ala mengambil pada hulu. Andaikan kata mereka kau meminta, ya Allah tangguhkan sehari barang kami tetamu Ramadan. Nah, malam pertama barang, andai hari pertama itu kami bertemu Ramadan dalam keadaan garing, dalam keadaan susah, napa? Izinkan kami ya Allah, meski kada puasa, meski kada tadarus, meski kada tarawih, izinkan talingani mendengar kurang menyalawat barang tarawih. Bu pian nang Al-Khalifatul Ula Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Itu cuma ada Ramadan. Nang fadlan minallahi wa ni'mah. Cuma ada Ramadan. Kan kada awal jakannya manggawi sembayangnya mandangan kurang menyalawat tu barang. Ibarat kada kawa iwaknya gangannya barang. Kada kawa juga gangannya, bau gangannya barang daripada handaknya tuh dapat keberkahannya ini. Maka kita doakan keluarga kita, kerabat kita, mungkin jiran kita di musalla Darul Abidin yang namanya dunia, kita doakan mudah dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi nanti kubur di muka kita nah hidup nih Ustaz Leh nama harong. Yang kedua nikmat Allah Ta'ala bariin apa? Nikmat sehat. Wah, ini luar biasa. Makanya menyambat tadi hadir ke sini karena sehat. Ulun tadi hampir kada hadir karena kurang sehat. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Ta'ala perjodohkan hari ini kita di sini. Ulun babaya keluar intang jembatan Pasar Senen tuh kurang la ilaha illallah dan tahlil. Gaspol lagi buka kasih misalnya tuntung dia di ceramah. Tuntung ada orang ada ateno. Langsung ulun mawah, jadi ulun ada di penceramahnya, hanya kulit deh tadi. Allahu Akbar, minta maaf dulu lah, minta ridha. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, nikmat sehat ini mahal. Ulun pernah dalam satu kuliah subuh Ramadan, 3 ikung nang stroke. Bukan stroke dah bacaan ini kadalah. Jangan mawah pian tahu baca bebayang ini tahu baca ceramahnya. 5 ikung ayah hadai, 3 ikung nang stroke, jumlahnya padahal 5. Waktu itu 2 udur. Jadi babaya hendak sembahyang subuh, pian hendak sembahyang subuh, persis duduknya di belakang imam. Sekung. Jadi ada bangunan di sini. Kita tuh kan sampai hati melihat, lalu kita ditanya, hendak kita bantu apa di sini? Jangan buru wae, ulun hendak belajar. Hendak belajar bangun seorang. Jadi sudah sembahyang kita tuntung sembahyang, tuntung wirid, timbang tuntung wirid, tuntung kita tausiah ini bersalaman, lalu ulun pandiri. Kenapa? Karena ulun rasa-rasa beberapa bulan nang lewat ulun ini sempat berpandiran dengan orang nih dalam keadaan sehat afiat, berubah hanya beberapa bulan orangnya sudah stroke. Ya ulun kayak apa kabar paman? Ya gue, untung hidup masih. Untung hidup masih di sini. Karena betul kan ada orang yang stroke karena langsung ada pembuluh darah meninggal dunia. Pesawat bawa siap macam-macam. Yalah. Ini nikmatnya luar biasa nih. Untung sawat di sini, untung masih diberi kesempatan. Jadi seakan-akan sini berucap nama yuk, kayak apapun tampun lu masih diberi kesempatan untuk hidup nang kedua kalinya nih. Kayak apapun, dalas hujan, dalas lapah, dalas pangatuk tetap turun. Itu seakan-akan ada bahasa tersirat macam itu. Apa jadi sini? Kami ini ustadznya padahal berlima di sini nang kayak ini. Ini berdua sini dari turun napakan, ini budur napakan. Sekarang pertanyaannya, yuk nang sehat, apakah menunggu garing nggak indul baru anak ke masjid? Ya kalau apakah menghadang anak itu musia, ada sawat kayak itu langsung mati. Nah jadi nikmati sehat. Walaupun jamaah rahimakumullah, garing itu bukan satu bala, garing bukan satu musibah, garing bukan satu azab. Katakanlah garing itu bukan musibah, garing itu bukan satu azab. Tapi justru kadang karena garing, karena penyakit, seseorang akan merasa lebih dekat dengan Allah.
Ya tiga pian nang garing itu seikut pian berbangun Allah aja. Rajin menangah. Nah garing itu garingnya orang nambah iman. Kenapa? Garingnya banyak ingat dengan Allah. Imam Muhammad Al-Busri, pengarang Sahibul Salawat Burda, apa? Dalam garingnya bahkan mati sebelah, bahkan para tabib memadahkan apa yuk? Ini adalah selagi meninggal dunia. Kenapa? Angkat tangan para tabib untuk menyembuhkannya. Tapi subhanallah, semakin sakit, semakin garing, hatinya semakin hidup, semakin ingat dengan baginda Rasulullah, puncaknya mimpi Rasulullah, bahkan akhirnya apa? Sembuh penyakit beliau. Garing makin dekat dengan Rasulullah. Jadi tergantung kita nang mendefinisikan makna garing nih. Memang orang nang garing itu dicabut 3 perkara. Ya berulah. 3 perkara orang garing itu. Nang pertama dicabut nafsu makan. Lihat ya orang garing itu pahit liur. Ngerak sakti itu asa tumbak cucuknya tuh. Dan di sini. Nah paling nang di daerah tinggi makin nyai karena hantam ke kambing. Ya ada juga nih gratis kada di sini kan mati aku di sini gratis. Nih. Nah, itu nang ulah haram. Ada cara. Ada orangnya kan di belakang tuh. Oh ini tadi kah? Ini nang orang pertama orang lihat di sini nih tuh. Makasih nih lah. Yasirin masuk aja sini. Diadang di sini. Takajub daun tadi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nang pertama dicabut nafsu makan. Diajak. Jadi bila orang tulah bapak dah garing gincang makan itu dustainya. Incaannya, makanya bilanya orang garing pada garing bincang makan itu injaan. Itu ada maunya bila bini pada garing lah gincang makan itu ada yang lain apa anyaki ya ujungannya baju. Satu. Nang kedua dicabut ceria muha. Orang garing itu biasanya maris tahu. Orang tertawanya ada pun tertawa. Ini ada kisah rabialah duduk berlima. Saya kong nanggari ini pindah hendak duduk aja mahan daripada aku isin berat di rumah. Dudukannya di bangku nang berempat ini sihat pak. Nyaman naik bapak pandiran. Soalnya mahayal, nambah 4 ni mahayal berjemaah. Jangan seikong lagi kita ada dudukan sini lah. Kada lawas kena. Bos senang baju di muka toh. Nama nak, tu jual baju situ 2. Tuh ada di sini. Ini contoh aja, maaf lah. Misalnya nih, ada kawan sama-sama tak ada apa lagi nah. Misalnya nih lah, bos senang di muka tu ya. Contoh lain jangan usah dia bersama orang. Pambaka aja. Nah, ada kasih pambaka. Ada kan? Ada. Nah, contoh barang pambaka mana kah? Ada tahu lagi. Jadi kita dudukan sini ya adalah sementara lalu apa membawa sembako 10 bungkus. Sabuk kita ni berapa? Kita ni 5 aja. 4, 5 lah jaring ni. Anggaring ni lah siap. Napa isinya? Minyak 2 liter. Wah ini harga benar minyak biar alam pada bensin. Minyak 2 liter isinya. Tiba itu napa? Gula 2 kilo. Korma petangking sabuting. Sapak. Tidak boleh. Amplop isinya 100.000. Kumanang bertiga ni mana kan itu aku di sini nabi langsung buli. Ada tak wae. Nang 100 kau unjukkan biniku. Saking napa? Biarisan. Tadi orang tahu seberapa kali dah, saya makanya sini duduk tahu lah di sini. Minyak ujuk pala sanangnya benar, umat yang sanang luar biasa. Tak tahu anak berbat nih, macam-macam ikam segini apa, padahal barangnya ada. Sanang aku benar, dapatnya nasi ekor gampang, minyaknya segini apa, duitnya segini apa, aku pada apa air sini kita mau makan juga, ini aku sakit ulu hati. Nah, dicabut ceria muha. Nah ketiga orang garing dicabut dosa. Makanya orang garing itu kiparat bagi dosa. Kafaratun lima madha min dzunubi. Kiparat lawan dosa.
Allah tahu ini orang jarang istighfar, ini orang jarang salawat, jarang beramalan. Sedangkan setiap harinya rentetan dosa bertingkat bertambah terus. Caranya nampak efektif, unjuki inya penyakit supaya dapat kiparat saling dosa. Tapi katakanlah bila kawan garing jangan ini dosa nih, jangan. Itu paham-paham masing-masing. Jadi kita tadi kan ada di sini dosanya. Aktif sini, Allah wal hadirat rahimahumullah. Itu kita itu surahnya manusia itu kailah sehat sakit anum tuh itu sudah kita nih berusaha ada atur pola makan baik-baik. Ada orang mana ya jaga benar makanannya, nak 4 sehat 5 sempurna tuh serta makanannya betul benar, susu kemudian makanan yang sayur mayur daging tuh betul benar betakar lanjutnya. Ada nasi koni kan betakar-takaran, napan ada hantam. Seharusnya yang terdahulu mati nang betul. Kan tahu lah kita. Ada orang menjagai orang garing, maaflah, nang menjagai nang mati, nang garing kan mati. Kenapa yuk? Karena orang garing itu kan banyak nama ilangi. Ada nembu akan martabak, ada nang tarang bulan, ada pintu macam-macam. Nang garing ini anak makan, jangan jaga jangan, manis tuh manis tarang bulan tuh manis. Anak saya melihat juga bilang ada saya ingin barang marsani melihat tarang bulan hijau, asal ada semua melihat hijau di sini tarang bulan. Ngaran orang keluarga bilang macam-macam. Jangan manis kalau pinang naik jurang ini bujur dua kadar gula tinggi kada jadi. Melihat pulang martabak kandal jumbo. Seorang tadi sihatnya kada tukar martabak itu. Sekali orang menghilangi tukaran orang nagana umasin anaknya benar. Anak ambil dijauhi orang. Jangan jaga jangan berminyak. Ini daging, kalau pinang naik pulang darah kan darah jual mesti 280 kada jadi. Akhirnya apa? Nang garing kada jadi mau makan, nak menjaga nama hantu. Iyalah. Napa tadi? Hantu nang sekalinya nang jaga nang naik darah, nang naik gula pas mati. Salah campur ke malaikat kada dasar sampai. Ada Jepang yang salah campur tuh. Nah, kayak ini. Sekali lagi, jangan kita beranggapan orang nang dapat penyakit itu diazab kada. Kada pun hendak jurur. Hari ini sehat kita kada tahu esok. Makanya ketika orang nambah ilmu itu garing, lihat garingnya membawa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amun sehat terus kada nyaman juga. Amun lapian sehat terus kada bagi garingan. Amun kada. Nah, coba kita kembali. Sepanjang sejarah kehidupan manusia ada seorang raja nang zalim, raja nang ingkar dengan Allah, raja nang aniaya lawan rakyatnya. Siapa? Fir'aun laknatullah. Ternyata Fir'aun itu seumur-umur kan suah garing. Kada suah sama sekali garing. Nah, rupanya sehatnya, sigarnya kan suah garing itu lalu menyambati ukuran garing. Lalu timbul bibit-bibit takabur dalam hati Fir'aun. Buat mu ni hajar karena biasa ikut hasan semaan mau nyambat kurang. Buat mu ni hajar vaksin satu hak tayo dah. Kalau dia lah belum vaksin ini mana garing langsung ada awal kita sudah ada susu beruang. Hintalo dihantam. Tapi yang kada kawain ngaran garing pian berapa malam ulun garing. Tengah malaman ulun didatangi Habib. Pantas saya kembali dengan cowok-cowok di sedih. Ini kenapa gerak Mbak Suntek jangan dibaik. Oh ya aja sih. Untung masih hidup. Makanya ya, juga ada turun lah ya sembuh kita. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Rupanya nih kada suah garing tadi menimbulkan sifat takabur. Puncaknya apa? Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Berbahaya juga kada suah garing nih. Tak lalu garing terus kasihan dua orang maharagu. Jadi
Jadi kita ini batur ya lah, mudahan sehat, nikmati sehat. Kalau garing jangan jangan disesali, jangan dianggap ini Allah Ta'ala ma'adzab kada. Ya Allah Ta'ala merahmati dengan adanya penyakit ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setengah bulan nang lewat ulun tuh dipadahi oleh Habib Ahmad bin Ali bin Alwi bin Ali al-Habsyi, buyut Pangarang Maulud al-Habsyi. Ujar sidin, ketika ikam jasini mau urus dunia, kita ini mau urus dunia. Nah, ulun cancel sebutin ini. Ada sebutin nikmat lagi lah, nanti lu kelupaan. Napa? Nikmat taufik hidayah. Wah, ini nalarang pada nalain. Orangnya panjang umur, sehat afiat, tapi napa? Ada di antara mereka sampai hari ini 20 bulan Ramadan mereka sibuk ngurus urusan dunia. Ada dapat jalur minyak goreng, ada dapat jalur agen korma. Rabi bulan puasa apa? Jadi agen korma. Sehari 3 buah truk datang ke Papaiwan, sehingga napa? Kada sawat lagi hadir majelis puasa bebahan kawa bahan kada tarawih kada kawa. Kenapa? Iba isa tanintingan dah HP, orang pesan kurma, orang pesan minyak dan lain sebagainya. Sampai 20 Ramadan, jangankan puasa, jangankan tarawih, jangankan tadarus Quran, mandangan orang tadarusnya kan suah. Disibukkan dengan urusan dunia, dia tidak diberikan taufik hidayah oleh Allah. Taufik hidayah itu kayak kita ini sehat kalau datang oleh panjang umur, nah terbuka hati hendak majelis taklim, lalu dia datangi taufik hidayah dari Allah Ta'ala tuh, dan itu mahal harganya. Beruntung benar kita. Mudahan Allah Ta'ala jadikan ibadah yang kita gawi saat ini betul-betul memperbaiki hati kita, memperbaiki ucapan dan juga sikap kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Ini cukupian 11 sebulanan yang ini adalah bila kau mengatur hawa nafsu, insya Allah 11 bulan. Tabungan nang sabulan lang ini asal bujur-bujur. Apa tuh bahasa orang ini tuh implementasinya, lalarannya akan baik 11 bulan akan datang. Asal 11 bulan ini baik. Insya Allah karena tema ini kita atur pulang basah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi pesan sidin tadi lawan ulun, bila ikam jasin mau urus dunia, kamu urus dunia, kemudian di sela-sela duniamu lalu kamu urus akhirat. Jangan sampai ikam beranggapan urusan akhirat itu mengganggu urusan dunia. Ulun sempat berpikir, nah kayak apa geran? Lalu ulun tak unik. Maksudnya kayak apa, Bib? Contoh kayak ini di sini. Ikam berdagang, itu gawian dunia kalau dah. Lah, bagawi mau lamari gawian dunia, bahuma gawian dunia, ke kantor gawian dunia. Pas rahatan ikam berdagang, pinang payu, pinang rami, pas kurang adzan jasidin. Lalu napa? Ser ikam tutup toko. Maaflah, kami hendak salat dulu. Tak ikam salat. Ikam sembahyang, ikam tadi berwudu sembahyang, menyunat dan sebagainya. Habis sekitar setengah jam. Setengah jam kami mau urus akhirat nih. Akhirnya apa? Bapak ya boleh ke toko. Jar kawan tadi kamu tahu lah, ikam sembahyang pangkalawasan. Tuh, ulah ada batu tukar tadi ya. Pas ke sebelah batu tukar, ulah lihat sebuah truk ulah batu tukar. Malah bela. Nek mun kurang kuat iman, nah awal lagi dah ini bejubur pas ada tur enak. Tapi kalau orang kuat imannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berarti yang rezekiku. Selesai. Ya Allah Ta'ala tenang, gak enak ku bari inya nang lupa lawan aku jadi Allah Ta'ala tenang ku bari rezeki na pada jika menang ingat tenang aja Allah Ta'ala satu kontainer bisa ku datangkan ya Allah Ta'ala. Maka Imam Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad bin Muhammad al-Haddad, apa jadi beliau? Sesuatu nak akan jadi milik ikam kan bakal tertukar dengan orang lain. Kalau kau tak huruf rezeki kita ini ada. Ada kisah orang ini batis patah bermain futsal. Senai. Apa kasar patah nih, betandu naik ke rumah. Akhirnya berurut, wadahnya apai. Tahu lah, apai. Ulun ada tahu juga bang. Di suah borong sana ulun. Ada mampan, kode alimin, masa serasa. Ada tamu,
Menghadap apa kada tamu. Ya lah. Toh dan ini sini ada dua urutan ya. Ya lah bos, ada siapa nih sini? Urutan urus semalam sakit betis. Yang betul tak ada kawanan, pian ada kejaduan di labirin ada jurut. Nah langsung kita buakan urut. Baca apa kita buakan urut dia. Di mana di sini? Siapa? Banyak nabi kah? Kenapa jawabannya kenapa urutan ini mukanya nggak bisa aja? Kita santai aja malah, ada apa oleh? Iya. Jadi napa batung katai berjalan? Bangla piala hendak juga berjalan nih. Batung katai. Nah, ini dahulu bahari pian nih di kampung tuh raminya tuh asam. Ini mulut tak kabui masa-masanya tuh asam tuh ini tak kurang dengan anak-anak dia. Apa nyokong jadi tubik muka sapiring tuh ada dia seorang bayar mama aja jadi bayarnya. Wah ini anak-anak kita pintar. Ada dahulu kita ada serka 7 biar kayaknya lewani malapas mainan, lewani malapas kalikir bahasa saja rata main angin ribut, wah langsung ke belang padu tuh. Sintar di tangan kayak orang tua bang, sintar di tangan taruh sini malam itu asam. Mengaji buah sintar. Bila mau angin ribut kadang karuan lagi itu alif di atas alif bawahnya pada depan foto. Akhirnya nambah tungkat berpikir, aku ini ada asam rarawa. Logikanya amun aku kada turun ke sana ada mungkin dapat mau di rumah aja kada ulihan. Akhirnya turun naik batu katnya di jam 9 nih kata bi ada kan akan turun sini bagaimana sampai ke buah pohon nangganan ini duduk lading sauteng sini tangan lading maksud sini tuh ulihan kupas santaihan. Nah kakak-kakak pas sekolahan hari itu juga jam 9 hadang jam setengah 10 mulai pindah ribut. Nah di sini ada harapan tadi kan ada kurang kawai bagaimana pilih rapi nak ribut datangan kakak-kakak begitu sekolah yang kalau istirahat tuh pulang parak lawan sekolahan pohon asamnya nih nah jam di sini kakak-kakak banyak datang banyak saingan di sini aku nih ya man ngapa man ya jangan anak ya tuh asam di sini ada lah ulihan man kada dia belum. Nah ini pada mana dia hari pindahan but ya kakak-kakak sakanya bisa bucur debu ngaran kakak-kakak biar kampung sana kampung sini jadi nang betungkat nih nang mana di kampung bingung kan ada lewat debu intang sidin jadi kain sidin pakai tungkat aja sidin rupanya kan dapat datang kakak-kakak dapat ko jangan katakan gitu kita ini bisa aja orang kampung bang contoh aja kan usah tapi di Sariki contoh jangan ada keluar tanda ya nang Tuhan nih nah kawai di sini karena berjejatuan nih akhirnya tawai tahu lah tawai anu dah angin apa ribut Rami kakak-kakak beradu kurang besar 10 ikan berapa ulihan 6 ikan berapa 9 ikan berapa 7 paling banyak 9 jangan kailan paman tadi nanti cocoknya nggak sini jangan kakak-kakak manpian berbagi dapat beda di sini tadi ada di sini pada bulan amat di sini menyuruh rupanya amatnya anyar marah sampai salah iya kawan kasihannya segini kamu ini matai ambil ya amat kan tahu ini jatuhan jangan dari tangan sini kan aku ambil masih tungkat ujung tungkatnya apa belum dapat caranya toh nah rupanya asa bersalah amat nih kita lah berapa ambil isi ini yuk kesarah berapa kembali ini kasihan sini lading kita bawa ada adik kita nih dibongkang akhirnya apa nang kuliahan 6 beri 2 nama beri 2 sekian masih lah di sini nang kuliahan 7 memberi sauteng memberi 2 nang kuliahan 5 memberi 2 nang kuliahan 9 beri sebegi kita pemalar sih kemudian ya mungkin dia parlo loh kok itu aja akhirnya apa yang terjadi kurang besar 10 kumpulakan ternyata berapa paman 15 biji asam sini kurang paling banyak 80 panggapian lah rezeki gak ada tapak huruf asal berusaha
harapan gana berdoa ya bagawi kada sama tuh doakan aja guru aja bila ulun kana arisan pian dua lagi beli ulun tulakan umrah mengapa nang guru nih pian guru malam 21 gitu bang doa ada lagi nang lain minta aku udah minta nggak kader di sini aku mendoakan saya begini mudahan kana arisan itu dia paksa pintu aja bila kana arisan umrah apa sih mudahan kana arisan di sini ya Allah iman untung di sini ada orang benar-benar orang aku itu ini ucap ya Allah mudahan karena sampai untung 2 hari raya ada habar-habar ini takut di sini bandernya di sini si Anu tuh sudah ada kan arisan siapa si Anu itu mana semua 4 orang nah ya Pak lumpuh mendoakan ya kadang-kadang karena itu pintar orangnya itu Tuhan guru diberi harapan kalau banyak kabur mau ada mau kan umpat tuh kayak banyak ada kuat ya kok jadi kita ini disertai dalam usaha juga ada cukup cuma lawan doa lah nah hadirin wal hadirat rahimakumullah jadi apa tadi syukur nikmat Allah Taala bagi maka dalam kesempatan yang ini kita hanya menyampaikan satu lalu pada menyampaikan fadilah Ramadan lagi tapi mudah-mudahan ini ada keluar daripada fadilah Ramadan tersebut. Wa qala Allah ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ini Allah Taala memanggil, Allah Taala menyuruh bukan cuma orang nambah iman, bukan cuma orang-orang Islam, tapi napa? Bani Adam, anak cucu Nabi Adam. Dari hujung dunia ke pincung hujung dunia sana ada manusia, berarti mereka adalah anak cucu Nabi Adam. Apa? Untuk mereka memperhatikan 2 pekerjaan nang kada awak ada. Ini ada 2 pekerjaan nang kada awak ada. Nang lain mungkin kita awak ada, nang lain mungkin kita awak tunda, nang lain mungkin kita awak wakilakan. Kecuali nang 2 nih. Napa? Wa kulu washrabu, makan kalian, minum kalian. Nah Allah Taala kada melarang. Dan ini kenapa jadi kada dilarang? Karena tidak bisa kita mundur lama. Ada nang tahan lawas kada makan kada minum. Ya kalau sehari itu biasa 2-3 hari adalah tahan lah. Ada tahan kita jagau kah tinggi pangkat kah kadang awak ada makan atau kawakah makan minum nih kita wakilakan ikam jarang makan senai karena banyaknya ada sejarah macam itu. Nah udah beri contoh hidup kita bertetangga kita kan bertetangga mana sebelah jembalah. Lalu Pak Haji orang sebelah rumah nukar sepeda motor hanyar. Kita dengan orang nukar sepeda motor hanyar itu kacar ya loh. Kacar lah. Orang sebelah rumah nukar sepeda motor hanyar imet. Maka pian hari manyangar 2 lagi bini. Nang sepeda motor hanyar nih. Kalau tadi jalan ada mana yang manyangar, mama kasih. Saikit jalan kamu ke rumah, buri bisa tarik naik menyimbur. Pangkasa sayangan saya udah putur hanyar leh. Kita ini perlu juga menjaga hati orang sebelah rumah. Maka leh mengeluarkan berdua lagi bini guru jangan lagi yang batis 2 yang. Orang sebelah rumah, umat mengintip di kaca. Udah melihat orang sebelah, pada orang sebelah ini mengintip. Makinnya air mah berkaca. Hidup yang statarnya nyaman benar. Jadi jam 6 ini besar nyaman yang nih ya. Saya beli motor hanyar nih. Wah, ya nak sebelah rumah kan menjenguk. Rupanya kami lelakian di Cile melihat bini pinang kacar itu hendak asa anu hati gue. Jadi jangan lagi umamuk napa gerak. Ada mau hati 2 hari ini dah. Sambil motor sebelah rumah harus dilihat. Jangan laki apa? Sini mamuk duduk. Kita nukar sepeda motor hanyar juga. Itu jangan laki pun lihat sepeda motor NMAX-nya itu biasa ya. Kita nukar na ABS jangan laki, malah kita harus sepeda motor juga. Nah jangan laki, aku banyak patuhan buan dealer, buan apa toh, buan sales. Bila ditelepon langsung datang buahnya nih. Iyalah. Tuh Haji Junai jadi lagi apa ada nomornya di mana? Telepon kan?
Kadang dulu jenang bini, kadang dulu kita banyak air. Gampang, jangan masa pinjam kayak apa? Maksudnya jadi kita hitung kalau jenang bini. Kita isi anak 3, seekung sekolah di Banjarbaru, seekung sekolah di Bangil, nang seekung kuliah di kedokteran di Malang. Ini kita buka kisah, paham lah pian lah. Berapa sebulan pian mengkosi jenang bini? Itu jenang lagi kada kurang 10 bulan, sebulan 10 juta, ada orang 3 tuh. Bisa lebih, bila nang di kedokteran tuh larang kada bayar praktek, bahkan lebih. Nah, belum lagi jenang bini arisan ulun. Yang lagi kan berbuatan pada arisan 1, 2, 3 apa gitu. Wah, musab sampai jari jini itu banyak. 5, maka karena hari ibadah Anda. Jangan belum karena ada dia harapan. Itu nanti disuruh. Iya, hanya 2 minggu berjalan. 87 lagi bayarnya. Tambah arisan, sebulan berapa habis? Tambah kita makanan bersaudara 15 juta ada kurang. Amun nukar pulang nah hanya jenang bini kayak apa biar. Karena jenang kayak aku daripada makan ikan cangang ke sebelah terus juga. Ayo jenang bini sudah kita bawa betanangnya banyak. Ngapa lagi dah? Nu biar di sepeda motor nasa hotel ini cukup aja. Ambil kunci, cek startas, bung bung. Kenapa sepeda motornya sol? Itu kan wow mati itu 2 harakat. 2 harakat tuh O-nya 2 tuh sol. 2 harakat itu dalam bacaan Quran tuh. Nah jangan ginian. Di starter dia masih hidup kita nih. Dan nyaring badan di sebelah. Bisa bujur bang. Wah ada knalpotnya juga. Akhirnya apa teman? Kada seminggu, kada sebulan, kada setahun, 2-3 tahun kau akan numpang sepeda motor hanyar. Kenapa? Urusan makan minum siapa nak kau menahan sampai 2-3 tahun. Nah lain kita kawah aja mana. Kenapa? Ada yang lebih penting lagi. Tapi makan kada penting mana. Contoh pulang sampai rumah mancur padu. Nah ini kita hidup bertetangganya lo makan nak. Maka ngaran padu itu sampolan padu lo rajin leh. Manleh begoy buka lang padu, malihat padu urang ya Allah, genalnya pada padu urang. Muasnya padu urang. Maka betihil nang 2 lagi ini mangkat tihil. Wah dina lagi umatnya ini bulan puasa kan ikam sambil memasak, aku sambil menggani ini berber di sini. Main jangan bilik, baca padu kita dingin bang betihil. Wah, bakak bakuyung benar. Jadi orang sebelah rumah ini tadi tempat buka lawangan tutup, kalau buka sekarang masalah, kada dibuka, pengap udara, dibuka melihat padu urang. Nah, jangan laki sudah banyak. Aku jangankan hancur padu, jangan laki menghancur rumah kan kawak. Kali kadang banyak hancur nih, hancur juga. Kadang laki ini pun juga, makanya enggak juga malah bini bilang marista nih, menghancur rumah kan kawak. Main jangan bini, telepon tukang. Banyak ada siapa Tuhan tukang yang laki ini. Wah ya, rumah pun sadang kedua dihancur dah. Jadi dia tukang nih, bisa jatuh. Kisahnya nih kan deh, ujar tukang lah. Mun kada salah rumah kami dulu arwah abahku maulahkan arwah abahmu. Jadi matian deh. Jadi nang pemainnya pewaris-waris sekung ilmu tukang, sekung waris kesugihan. Jadi di sini ini wasinya cakar ayamnya jin paling genal. Pipa-pipanya tuh mas pion, tuh asli beneran, tahan hujan panas. Jadi di sini rumahmu ini jangankan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun kan tergerak. Macul juga, malah dia tukangnya nih. Kan tergerak, siapa nama gerak? Akhirnya apa memang sampai 15 tahun kau akan hancur. Paham lah? Jakanya masih akan hati. Kita ini kan dah habis-habisan menghadap lagu agak-agakan itu ada habisnya. Tapi ada yang lebih perlu, itu kita utamakan dahulu. Tapi urusan makan minum, siapa yang kau menahan? Nah sampai tahunan kada kawah. Makanya Allah Ta'ala kada melarang. Wa kulu washrabu, makan kalian, minum kalian. Sepenting ja, la tusrifu. Allah Ta'ala jangan berlebihan. Karena kadar makanan, minuman dan itu nang berlebihan itu nang mudarat. Ulun betakon, pian teh anak manis apa ya? Manis loh, ulun sama ulun manis. Tapi kalau kebanyakan manis kenapa? Kadar gula kencing manis. Kenapa? Kebanyakan.
Lihat, hendak daging kah, hendak tulang kah? Aman. Kan ada daging atau tulang? Ini pilihan, kon. Daging, ya. Ada jangan kadu duanya, ini benangnya ada dah. Jangan kadu duanya. Kalau yang pulang ulun kita cari mana aja dagingnya tadi deh. Nah ulun mana yang berdaging, meskipun tulang tuh kawan, ulah sok tulang gelap nyaman juga. Tapi kenapa? Logikanya manusia mampir nyaman daging. Tapi kenapa? Kebanyakan daging kenapa? Kolesterol, darah tinggi, ada mudaratnya. Apabila jadi kolesterolnya, apabila mudaratnya, bila kebanyakan. Makanya Allah Ta'ala kadang menangati, makan kalian, minum kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, berlebih-lebihan ini yang memudaratkan. Nah, sekarang apa? Kita diberikan satu amalan supaya makanan kita, minuman kita ini dikontrol kada berlebihan, yaitu puasa Ramadan. Wah, ini luar biasa, ibadah yang luar biasa nih. Makanya bicara masalah makanan, bicara masalah minuman, itu karena berurusan lawan nafsu. Nang minum tadi anak manis itu nafsu, salah lah, kada salah. Nah ada daging, salah, kada salah, itu nafsu. Nah sekarang kita mengatur nafsu supaya jangan berlebihan. Ulun beri contoh. Ujar pembakal, misalnya, ini pembakal terus lah. Ya pembakal hari ini, rupanya pembakal ini bakal lanjutan, anak mau empati sujud sajadah, mau ambil HP, guru tak ambil duit 2 kabat. Padahal kalian memberi contoh, apa sakit-sakit. Mapak sakabat ratusan, sakabat 50-an. Buat di kantung dah. Ya apalah, ngira duit jahit di sini. Ya dah. Akhirnya apa? Asa nyaman loh udah hari ini baca ramah asa nyaman. Biar pembakal, Ustadz tolong umumkan. Hari ini imbah bersalaman, siapa yang keluar jalan pintu sebelah kanan dapat duit 100. Bila keluar pintu sebelah kiri dapat duit 50. Pian pintu sebelah mana? Kan sandal kita pada di situ. Cuman bila keluar jalan kanan tuh 100, situ 50. Pian pilih mana man? Aman. Siapa ini parah deh nih. Kanan lah, ya ulungin ke kanan. Saya kira ada putaran sanggar. Kan salah lah, ada salah. Barataan kita yang bersalaman, tak kanan barataan. 100. Paham biar? Salah lah, ada salah. Nah salahnya apa? Ibah mancung bersalaman, bak uliling pulang timbul. Paham lah? Man 2-3 kali. Apa? Salah kada? Salah berlebihan. Itu pembakalan ini. Sudah, apa tadi? Salah kali makalah ini. Bakal kada lagi, jadi aku bagi sembako kayak gini, kada lagi dapat mata nih kuping tali lagi kau yang bakal. Nah, kaliwatan, alhamdulillah biarlah. Tapi mau sekali dia pembakalan dilambat. Ah itu tuh, itu nafsu berlebihan. Sebelum Allah Ta'ala, setelah Allah Ta'ala menjadikan akal lawan nafsu, diandak lawan diri manusia. Jadi manusia ini dilengkapi lawan akal lawan nafsu. Tapi sebelum diandak lawan diri manusia, uji klinis dulu. Diuji klinis sekalinya vaksin itu sebelum dianukan oleh masyarakat ada uji klinis. Makanya nanti ada prosedurnya bukannya menyuntik tuh. Kemudian ada aritan kah? Tinggi, darah tinggi. Ada hubungan bukan puskesmas lah. Cisdimu. 270 besar tingginya Pian duduk ke sana Pak Haji istirahat. Ini minum obat turun darah. Buang sini obatnya. Ini kan mengajari lah. Ini kejadian. Tiba itu sudah apa? 2 jam. Tensi pulang 280 benaik lagi. Kinumnya pulang kantong prel. Nang dosis tertinggi lagi turun akan kahujung sana buang sini pulang. Sampai tengah hari kada bisa disuntik. Kenapa? Darah tinggi. Pada biarlah. Ini bukan mengajari kada. Nang seikong pulang kada disuntik. Kenapa ikam aritan ginjal Pak aja. Mana ada surat dokter, ada surat bapaknya kada ginjal, kada awal disuntik. Ada pulang datang, karena paritan, kada tiba duit, tapak suntik kurang. Yang pulang bisa enggak? Jadi jangan alasan yang punya duit lah, tetap suntik kurangnya lah. Allahu Akbar. Nah sebelum ini kaliwatan kada dulu lah. Terus lagi Pak ini kita. Dalam ya Pak.
Tuhan. Di dalamnya kak. Apa? Di dalamnya kak. Oh, di dalamnya kan? Ini kada bapak lah mentang luar sedikit man. Ini jangan nggak. Ini tentang tamat tadi membayari tamat tadi. Nah sebelum Allah Taala jadi diandak lawan kita nih isi akal isi nafsu. Dan hari ini pian sudah tahu mengalahkan nafsu lawan akal kita. Itu nak harap tuh. Ujar nafsu, ada usahain di rumah aja, sujud sajadah talawas. Itu nafsu itu. Ujar akal apabila lagi aku bawa sujud sajadah subuh, mun ada begini. Di rumah ada tentu tak sujud sajadah. Bingung sini, kayak apa nih sujud sajadahnya, kayak apa di rumahnya dia pas betal. Betal pun kayak rumahnya sujud sajadahnya ini, betal ya, berpandir. Ujar akal apabila lagi tatap turun, akal. Kalah hawa nafsu, jaka istirahat. Isu-isu masih ada aja nafsu. Kada tetap pula. Cus hari bulan pisang. Ada dulu hidup anam, lambat hujan. Kada berkurang. Ujar nafsu parai ha hujan kene kan garing. Ujar akal turun, sagin apa payung nak kaya paman pintol besi. Kada dipakai. Payung benar kan, tahu-tahu bias kayak apa? Pandir tampar. Iyalah, seki-seki lu kadang-kadang tampar kah aja, tapi lintah. Hujan kan ada nih, ya apa? Akhirnya apa? Akal menang, nafsu kalah. Nah, lihat ketika Allah jadikan akal lawan nafsu, Allah berfirman, Allah bertanya lawan akal nafsu. Ya aklu man antau man. Ini uji klinis sebelum dianda. Latih akal menfa aja bahwa aku ya Rabb anta Rabbi wa ana abduka pian Tuhan ulun hamba pian. Orang kalau bakal selamat, inya paham, inya adalah hamba Allah Tuhan. Artinya hamba wajib menyembah dengan Allah, wajib taat kepada Allah, kaya apapun dalam keadaan apapun. Ya Allah Ta'ala malaikat bawa ke surga. Orang kalau hidupnya bakal selamat, nyaman dimanapun bergerak, itu bila bakal tahu diri lawan orang lain. Ke kampung orang, ke mana kada mau menjadi wal. Kenapa? Punya akal nih. Nafsu pula. Aja nafsu. Pertanyaan yang sama. Man antau, man ana siapa ikam dan siapa aku. Fa'ajabahum nafsu ya Rabb anta anak-anak ikam aku. Wah cuma malaikat sadisnya. Ada yang diciptakan. Nafsu tuh. Ya Allah Ta'ala lempar ke dalam neraka. Berapa man? 100 tahun dalam neraka. Sehari dalam neraka sama 1000 tahun dalam dunia. Dengan siksaan yang amat pedih kada bampihan. Kali-kali bahkan azab ni akal nafsu mau bertobat. 100 tahun keluarkan. Tanya lagi, man anta wa man ana, siapa ikam dan siapa aku? Fa'ajabahum nafsu ya Rabb anta anak-anak ikam aku. Nafsu ni lah paham mana dipadahi dan masih pintar jawabannya. Jangan nak kuitan sembahyang nak tarawih. Hidup 20 dan aku nak susupan di kampung ikam ni garau. Itu orang sepeda motor dikira anak segini tadarus anak ke masjid. Sakaja apa? Berjalanan tarus, mahiyabang tarus. Karena ada terlihat gambar di Minangabang. So yang tarawih nak aja sini nah. Iman manu nuzul Quran kan 4. Jangan anak tenang jemaah. Masih ada 10 hari lagi. Karena poinnya di Lailatul Qadar. Ujian poin di Lailatul Qadar aja. Padahi nang dang sana kada mampan, paman kada mampan, abahnya mamadahi, bawinya bakal lahi. Lahi kabeh aja. Mau dah. Makanya orang kalau sudah apa yang orangnya diatur oleh hawa nafsu apa aja Allah Ta'ala ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu bagaikan binatang ternak bahkan sesat pada binatang. Pian mana lawa ayam mana kesin taruh 10 biji mana anak pian tuh mengiringi taruh selawat. Suahlah mana anak ayam pahentuk kalau kuitannya bakal lahir bersuah. Tapi manusia tidak sedikit manusia yang melaporkan kuitan ke pengadilan karena masalah warisan. Tidak sedikit anak durhaka kuitan menempelin, bahkan ada yang bunuh kuitan. Kenapa? Mereka sesat pada binatang ternak. Lebih akal kebanyakan nafsu, kebanyakan akal kalah. Keluar jawaban yang kedua, ikam aku. Buat pula Allah ke neraka, disiksa lagi 100 tahun keluar akan. Pertanyaan yang sama kali yang ketiga.
Pertanyaan yang ketiga, marratun salisah. Man anta wa man ana, siapa kamu, siapa aku? Ujar nafsu, ya Allah, anta anak-anak ikan kemaku aku. Baik, ya Allah Ta'ala, sudah 3 kali wahai nafsu. Allah menjadikan segala makhluk dengan segala maksiatnya. Allah lebih paham cara mengatasi maksiatnya. Kali ini ya Allah Ta'ala, malaikat buat ke neraka kunci kurung. Dosa dia apa-apain, datakan kurung dia. Yang ada kalau lapas juga. Akhirnya nafsu di mana dikurung. Berapa 100 tahun mujarab. Nafsu keluar. Ada dia. Nafsu, mana nafsu? Saya sangkut di muara lawang neraka. Ya Allah Ta'ala sini keluar. Beting kaum. Ilat julur-julur. Nah, ya Allah Ta'ala. Pak, nafsu. Man anta, mana siapa kamu siapa? Fa'ajabahu nafsu, ya Rab, anta rabbi wa ana abduka. Pian Tuhan ulun hamba pian. Nafsu baru mengakui Allah sebagai Tuhan, dia sebagai hamba. Taat kepada Allah. Setelah apa? Setelah dikekang. Ternyata 200 tahun dihukum, disiksa, ada mempan. Lalu ada orang bertakutkan, Allah Ta'ala dia ada langsung dia mengekang. Allah Ta'ala memberikan pelajaran dengan kita betapa sulitnya melawan hawa nafsu. Dipukuli kada mempan. Ternyata cara paling efektif, apa tadi? Paling tepat, dikekang. Kita ini sudah mengekang hawa nafsu mulai timbul fajar sampai tinggalan matahari. Sudah kita kekang hawa nafsu. Makanya insya Allah Ramadan ini jalan bila bagus, catat acaranya, puasanya 11 bulan akan lebih baik. Supaya apa? Jadilah nafsu kita ini nafsu yang dirahmati Allah. Semisal nafsu Ummul Mukminin Siti Khadijah. Baisi harta diberiakan seni dakwah Islam. Pian sudah membuktikan itu. Baisi sehat, pian bawa hadir ke majelis hari ini hari Jumat. Mudah-mudahan jadi nafsu kita dirahmati Allah. Wal afu minkum salahinat, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa na'udzu billahi min ahlin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.